chosen and used by Him. Yes, yes, we're ready. Yes, yes, we're ready. Yes, yes, we're ready to be chosen to serve Him. To be chosen to serve Him. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang tidak henti-hentinya kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan segera memulaikan acara PA kami. Kiranya Engkau memberkati partisipan yang akan mengambil bagian, hikmat, akal budi, kepintaran dari surga menjadi bagian mereka. Kiranya acara PA ini dapat membawa kami lebih dekat kepadamu, mempersiapkan iman kehidupan kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo Squad, selamat sore dan selamat hari Sabat. Nah, sebelum lanjut, mau buka masker dulu. Oke. Selamat sore dan selamat hari Sabat. Apa kabar Squad? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Senang sekali pada saat ini kita boleh berjumpa kembali di acara Pine and Chocolate bersama saya, Junior Sepang. Nah, saat ini kita akan membahas satu tema. Kalau teman-teman sudah lihat di flyer, tema yang akan kita bahas saat ini adalah Best Friend Forever atau Friendzone. Nah, nanti sebentar kita akan bahas bersama narasumber kita tentunya. Narasumber kita. Kalau kita lihat di sini, situasi kita berbeda ya, sedikit berbeda. Kita lihat di sini ada susu coklat, nanti juga kita akan minum sebentar. Ada pohon pinus, sesuai dengan acara kita, Pine and Chocolate. Langsung saja kita akan membahas tema kita pada saat ini bersama dengan narasumber kita. Sudah bersama-sama dengan saya di sini ada Mem Raisa. Halo Mem. Halo Junior, apa kabar? Apa kabar? Izin lepas masker dulu. Iya, oke. Baik-baik. Baik. Oh ya, senang sekali. Bilangnya apa? Squad ya? Squad. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan squad sahabat-sahabat Unclub Media, dan suasananya kayaknya baru nih. Baru. Ya. Terakhir saya di Unclub Media itu masih di dalam ruangan. Di dalam ruangan, ya, di studio ya. Iya, sekarang enak banget lah ya situasinya. Segar kan Mem? Iya. Nah, sedikit introduction untuk Mem, perkenalan singkat. Jadi Mem Raisa ini saat ini sudah bekerja sebagai tenaga pengajar, sebagai dosen di Universitas Kelabat di Fakultas Ilmu Komputer. Ya, Mem. Ya. Oke. Nah, halo anak Fik. Nah, yang anak Fik boleh komen di bawah. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita mengenai tema friendzone ini, kita mau tanya dulu Pak teman-teman semua, Pak Squad di rumah. Ngoni pernah ndak ada teman atau mungkin sahabat yang lawan jenis, berbeda gender, cewek dengan cowok? Nah, kalau pernah ndak Ngoni ada rasa lebih, rasa suka atau rasa yang spesial pada orang? Mungkin boleh jawab di Squad semua punya dalam hati. Nah, untuk membahas ini kita mau tanya Pak Mem Raisa. Oke. Nah, kalau Mem Raisa sendiri pernah ndak friendzone? Oh, pernah dalam artian pengalamannya jadi korban kayak. Oke, anyway, tunggu gini. Jadi sebenarnya friendzone itu ada dua istilah ya. Jadi kalau misalnya di sini kalau friendzone itu adalah teman yang baper yang sudah bawa perasaan ke temennya,
tapi nggak bisa lebih gitu. Tapi kalau yang jadi friendzoner, nah dialah yang dia tahu temannya mungkin suka atau dia nggak sadar dia suka gitu, tapi dia pengennya temenan aja. Jadi ada friendzoner, ya? ada friendzone. Nah, yang junior tanya kita ini jadi apa? Friendzoner atau friendzone-nya? Mungkin friendzone dulu. Oh, friendzonernya. Ya, Oke, friendzoner. pengalaman sih ada sih, ada. Ada. Oke, jadi mungkin mau tanya apa nih pengertiannya atau? Ya mungkin. Oh sebelum lanjut mungkin mungkin kalau ada teman-teman yang masih bingung kira-kira apa ini friendzone, mungkin boleh Oke. jelaskan sedikit. Jadi mungkin kalau ada yang belum tahu istilah friendzone ya, sebenarnya zaman saya waktu masih kayak junior itu belum ada istilah kayak gitu, kayak masih kurang apa ya, kurang familiar. Cuma sekarang udah banyak banget kita dengar. Jadi friendzone itu merupakan hubungan antara dua teman lawan jenis, di mana dua-duanya itu berteman baik, tapi satunya sudah baper gitu, sudah ingin lebih daripada seorang teman, sementara yang satunya itu hanya ingin ya udah kita tetap temenan aja gitu. Oke, jadi ini menarik sekali ya, menarik tapi kasihan juga. Soalnya dua-dua sobat teman, cewek dan cowok, ternyata salah satu simpan rasa gitu ya. Nah, ya. Kira-kira itu friendzone guys. Nah Oke. kalau dari Mem Raisa sendiri, orang lanjut yang tadi, pernah nggak friendzoner? Oh, pernah jadi friendzoner? Iya. Pernah. Karena sebenarnya friendzone itu kan pilihan loh. Pilihan. Kalau menurut kita itu pilihan. Jadi apa ya? Itu bisa jadi menurut orang makna negatif, tapi menurut orang lain bisa jadi makna positif. Karena memilih untuk berteman itu adalah pilihan masing-masing. Kita punya hak dong, ya kan? Ya, betul. Ya, jadi kita pernah memilih untuk menjadi seorang friendzoner atau memilih ya udah kita berteman baik aja gitu sebagai lawan jenis gitu. Oke. Gitu guys. Kira-kira. Kalau Jun gimana? Nah, kalau Ya balik. kalau kita sendiri friendzone mungkin pernah, cuman ya gimana ya, kayak gitulah. Tapi sekarang ada teman cewek yang lagi dekat. Sekarang ada. Oh, sekarang ada. Oke. Sekarang ada. Ya, sekarang Kira ada. ketahuan ya, ini secret atau apa Sekarang ini ada. enggak? Nah, Mem, Ya. kalau bicara tentang ini, kira-kira menurut Mem Raisa, kira-kira ada kemungkinan enggak satu cowok dengan satu cewek sahabat, kemudian muncul rasa suka, rasa yang lebih. Oke. Apakah memungkinkan lawan jenis cowok dan cewek berteman, tapi mungkin tapi nggak ada rasa tuh gimana nih? Atau harus Mereka dorang bersahabat, tapi mungkinkah dorang, maksudnya dorang possible nggak dorang menyimpan rasa tuh dengan yang lain? Oke, jadi ini sebenarnya pertanyaannya sulit ya, karena kalau mau jawab dengan pengalaman pribadi, cewek dan cowok kalau berteman itu, kan Tuhan sudah menciptakan kodrat wanita dan laki-laki itu kan untuk memiliki rasa ketertarikan satu sama lain kan, secara hukum sainsnya juga kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang, is it possible kalau misalnya cowok dan cewek itu berteman? Itu mungkin, tapi kalau ada rasa suka atau enggak itu depends gitu. Ada yang mungkin mereka udah komit dari awal, kita cuma menganggap ngana teman, ngana lagi menganggap kita teman, sebaku tahu dang. Jadi dorang ndak akan mau mau merasakan hal yang lain selain itu gitu. Jadi kalau misalnya mereka berdua dari pertemanan akhirnya timbul rasa, nah itu bisa juga gitu. Karena banyak juga kan kejadian misalnya yang pasangan-pasangan terjadi dari pertemanan, dan itu bagus sebenarnya. Iya, bagus. Betul. Dari berteman baik kemudian akhirnya komitmen untuk menjalin hubungan lebih. Iya. Apalagi. Kalau menurut kita juga sama seperti Mem Raisa, Iya, itu sangat mungkin ya, apalagi kalau sudah dikategorikan sahabat itu pasti sudah tahu baik buruknya. Mungkin di salah satu sisi mungkin dari pihak wanita ataupun laki-laki mungkin dia mulai lihat, oh ini orang kalau bicara enak bicara, atau kalau keluar asik gitu orang begitu. Jadi mulai ada rasa-rasa ketertarikan, apalagi kalau bersahabat, dekat. Nah kita sempat baca-baca juga satu artikel, kita dapat begini. Jadi itu friendzone ini
dari antara kedua pihak cowok dengan cewek itu antara kenyamanan dan kesempatan. Antara kenyamanan dan kesempatan. Jadi begini DP isi artikel. Persahabatan laki-laki dan perempuan adalah comfort zone yang sulit bertahan platonik untuk waktu lama. Walau bisa saja awalnya murni demikian. Nah, ini. Perempuan ingin santai selamanya dalam comfort zone. Sementara dalam kurung kebanyakan laki-laki justru gatal menggunakan comfort zone sebagai batu loncatan, untuk ke zona-zona lainnya. Jadi perempuan melihat kenyamanan, tetapi laki-laki melihat kesempatan. Gitu. menarik Menarik ya, memang. Ya gitulah guys. Nah, Junior jadi Junior kalau berteman ada sempat begitu. mungkin termasuk di ini kategori kebanyakan laki-laki. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Tapi men, sebelum lanjut ini ada susu. Ini Junior ada baking ini atau? Iya, torang baking. Mantap sekali, staff PA. Minum dulu. Wah. Widih, sesuai dengan tema kita. Pine and coklat. Oke. Mem, Terima kasih Junior. Oke. Mantap. Minum. Widih. Manis Kang. Manis sekali. Nah, Mem, tadi kan orang so bahas tentang friendzone ini. Menurut Mem, bagaimana cara orang menghindar ini friendzone? Karena friendzone ini bisa berakibat baik, bisa juga buruk. Karena yang dipertaruhkan itu bukan pertemanan gitu. Iya. Wah, jadi menurut ini pertanyaan yang menarik dan sulit sebenarnya untuk saya jawab. Oke, gimana cara menghindar friendzone? Seperti yang saya bilang tadi kan, ya kayak Jun bilang juga, ada yang menganggap itu ada yang baik, ada yang buruknya. Maksudnya ada orang melihat itu sebagai sudut pandang yang positif, ada yang negatif. Gitu. Nah, sebenarnya sih tinggal mindset aja sih. Ya, kan kayaknya manusia itu paling susah ya mengatur mindset ya kan. Jadi kalau misalnya kita berpikir dengan mindset kita adalah gini. Ya sebagai misalnya cewek atau cowok. Jadi kalau misalnya ada lawan jenis, baikin dikit aja gitu. Kalau misalnya mindset kita adalah, kalau dia berbuat baik dengan kita, artinya dia suka sama kita gitu. Nah, artinya kita harus ganti mindset itu. Maksudnya, ya sudah, maksudnya nggak usah terlalu kayak berpikir seperti itu, Dang. Jadi dengan tulus aja menerima, ada yang berlaku baik atau apa. Atau kalau gini, atau mindset kayak gini, kalau kita tertarik pada lawan jenis, dia harus tertarik pada kita. Maksudnya jadi begitu kan, karena kan friendzone, kalau misalnya dia nggak tertarik sama kita, artinya kita di friendzonein gitu. Nah, itu mindset itu yang harus diubah gitu. Nah, karena ya kalau misalnya mau balik ke Alkitab, hubungan antara wanita dan pria itu kan salah satu tujuan Tuhan ya. Tujuan Tuhan supaya manusia itu bisa menikah gitu kan, antara ya laki-laki dengan perempuan ya, bukan Adam dan Steve tapi Adam dan Eve gitu. Iya. Jadi kita harus hati-hati juga gitu. Maksudnya kalau kita udah baper, kita harus hati-hati dengan hati kita. Karena bahkan di Alkitab aja bilang, ini di Yeremia 17 ayat 9 ya. Ini terjemahan lama, bukan terjemahan baru, dibilang kayak gini. Adapun hati itu penipu, penipulah adanya terlebih daripada segala sesuatu. Sekali-kali tiada ia berketentuan. Siapa gerangan boleh mengetahui isinya? So, hati kita sendiri bisa menipu diri kita sendiri gitu kan. Jadi gak usah lah kita mindsetnya itu gampang gampang kalau orang baikin dikit kayak dia suka sama kita gitu. Ya gampang baper kayak gitu. Karena hati kita ini jahat. Jadi kita harus benar-benar banyak berdoa, biar Tuhan kasih di lingkungan yang positif juga gitu, dengan teman-teman yang gak menyakiti kita. Betul. Jadi tinggal mindset aja ya, Mem. Kita atur, batasi waktu kita dengan teman kita, dengan lawan jenis kita ini. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, kita akan bahas lagi tentang tema ini setelah yang satu ini.
Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Halo Squad, kembali lagi bersama kami di acara Pine and Chocolate bersama saya Junior Sepang dan narasumber kita Mem Raisa. Jadi kalau ada yang baru join ya, kalau ada yang baru nonton, saat ini kita sementara membahas tema kita yaitu Best friend forever atau friendzone. Friendzone, ya. Best friend forever atau friendzone. Nah, Mem, mau tanya nih Mem. Oke, lanjut. Mem, kalau kita terjebak friendzone, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Torang torang mengutarakan atau pendam? Nah, oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang sulit nggak gampang. Sulit ya. Oke. Ini kan katanya kalau sisi cewek sama sisi cowok beda kan. Jadi Iya. mungkin nanti tanya Ada dua juga lah sisi. ke Jun ya sisi cowoknya. Cuman saya kasih tahu dari segi cewek ya. Oke. Kira-kira kalau mau pendam atau utarakan dari segi cewek gimana sih gitu. Nah, kita balik lagi ya. Kalau memang dunia dan drama-drama film itu kan sekarang udah banyak kayak emansipasi wanita ya, dimana kebanyakan cewek itu, apalagi drama Korea. Suka nonton drama Korea? Nggak suka pernah. Iya, maksudnya di drama Korea itu sekarang kebanyakan cewek yang nyatain duluan gitu. Jadi kita sebagai orang-orang yang nonton, anak muda yang nonton, kita pikir itu hal yang sudah biasa gitu kan. Nah, tapi kalau kita balik ke Alkitab, sekarang gini,
siapa yang duluan diciptakan, Adam atau Hawa? Adam. Adam, ya kan? Adam dulu. Jadi kalau misalnya balik lagi ke Alkitab, memang di mana-mana cowok yang ngelit Duluan. gitu, yang memimpin itu kan cowok. Karena kalau kita lihat di keluarga yang ada di Alkitab itu cowok itu adalah sebagai imam. Nah, jadi kalau misalnya mau balik lagi, apakah cewek boleh menyatakan perasaan? Ya sebenarnya nggak ada aturan kayak nggak boleh gitu. Cuman ya kalau misalnya kita mau balik ke prinsip Alkitabiah, ya sebaiknya kita sabar saja gitu kan. Jadi kalau misalnya sebagai cewek, kalau kita mau confess duluan, kita mau mengaku perasaan duluan, kita harus pikir banyak pertanyaan gitu. Apakah benar dia pria yang tepat? Harus didoakan dulu, seperti itu. Nah, mungkin kalau dari sisi cowok, kalau dari saya harusnya cowok utarakan Duluan, gitu. utarakan duluan. Ya, kalau memang dia sudah merasa temannya ini adalah Cocok yang pas, tepat, iya. tepat. Tapi kalau misalnya dia cuma utarakan tapi dia belum yakin, artinya dia siap dengan segala jawabannya. Konsekuensi, iya, betul. Jun Jadi gimana? itu, kalau dari saya secara pribadi, mungkin kalau dari si cowok ya, seperti yang Mem sudah bilang tadi, mungkin lihat situasi apakah itu yang sudah tepat. Karena setiap pilihan tentu ada konsekuensinya. Entah itu sesuai dengan harapan orang ataupun nanda, ada konsekuensinya yang harus orang tetap siap. Iya. Orang pimpinan itu orang harus terima siap dengan konsekuensi itu. Jadi itulah harus siap dengan konsekuensi, karena yang jadi taruhan ini orang pertemanan, hubungan pertemanan. Jadi Betul. itulah kira-kira. Nah, Mem, Ya. ini ada pertanyaan juga, bagaimana cara membedakan perasaan nyaman kepada teman Mm-mm. dan perasaan nyaman dengan orang yang kita suka. Oke. Iya, Oke, mungkin disingkat aja gimana membedakan itu cinta dengan nyaman ya. iya. Love and comfort. Nah, ini juga saya sampai googling loh nyari arti ini. Jadi memang ternyata kalau kita sudah nyaman itu berarti kita sudah ada rasa sayang, ya. Dan sebenarnya perasaan nyaman itu tercipta kalau kita memang sudah percaya dengan orang itu. Percaya. Dan we can just being ourselves gitu kan. Maksudnya walaupun dia lawan jenis, tapi kita bisa menjadi diri sendiri. Nggak ada yang kita tutup-tutupi. Dan itu sebenarnya bagus, Jun. Maksudnya sifat kayak gitu bagus. Tapi kalau misalnya cinta tapi gimana ya, tujuannya belum berteman baik atau apa, otomatis kan dia nggak agak-agak jaim ya. Maksudnya dia nggak akan jadi diri dia sendiri dong. Nanti Jaga ketahuannya image lah. pas udah pacaran gitu Iya. kan atau apa. Jadi dari segi nyaman atau cinta itu ya, kalau kita sudah cinta kita otomatis nyaman gitu. Tapi kalau kita cinta tapi kita nggak nyaman, hanya perasaan di awal aja, ya itu namanya juga perasaan kan gitu. Jadi kan kalau perasaan kayak suka atau apa itu bisa berubah-berubah kan. Betul, Kayak betul. gitu, iya. Jadi kalau dia sudah nyaman itu bisa dilihat, oh dia sudah mulai nggak jaim gitu, sudah nggak jaim-jaim, dia sudah malu-malu lah istilahnya begitu. Just being Apalagi kalau themselves. satu frekuensi, aduh, itu lagi. Iya benar ya. Nah, kemudian kira-kira apa batasan pertemanan lawan jenis? Batasan pertemanan lawan jenis. Nah ini dalam artian apa ya? Dalam artian sudah cuma teman biasa atau sudah close gitu, Sudah mungkin spesial? sudah lebih close lagi, mungkin sahabat begitu. Oh sahabat. iya. Sahabat Sudah tapi dekat. dua-dua belum menyatakan rasa suka Iya. kan, maksudnya itu. Iya. Nah, Batasan. ini batasan. Mungkin gini sih, ya namanya kan cewek dan cowok ya, yang diciptakan sudah ada secara sains ada sesuatu yang membuat kita tertarik dengan dengan lawan jenis, ya kan? Ya kan cowok kan visual kan, bilang Ya. cowok itu visual. Kalau lihat cewek cakep pasti kan langsung kayak cakep nih gitu kan. Tapi kalau cewek memang nggak lebih ke visual, cuman ya kita naturalnya lihat cowok yang menarik kita langsung gitu. Nah, karena dengan apa ya, dengan tubuh kita yang biologis seperti itu, mungkin batasan-batasannya ya kita harus respect dengan lawan jenis kita gitu. Maksudnya ya kita harus value dia apa adanya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, aduh saya kalau ini berhubungan dengan sentuhan-sentuhan fisik lah ya. Maksudnya kalau saya tahu ini memancing lawan jenis saya, sebaiknya tidak usah dilakukan gitu. Kita nggak mau sebutkan secara detail yang kayak gimana, cuman ya batasnya wajar lah. Maksudnya kita saling tahu lah, menghargai
teman lawan jenis kita sendiri gitu. Karena ada juga dia punya tunggu ya. Oh ya. Ada dia punya ayat nih, tapi di bahasa Inggris. Apa itu? Dibilang pokoknya value others above yourself. Nah, kita harus menghargai ya yang lain di atas daripada kayak Diri kita. ya. Karena kan kita mau melakukan seseorang dengan baik sama kayak kita memperlakukan diri kita sendiri, gitu kan. Bagaimana orang memperlakukan orang lain, itu orang harus perlakukan seperti orang suka orang lain perlakukan orang itu begitu. Iya, begitu dia. Nah, kalau mungkin batasan pertemanan antara lawan jenis supaya tidak terjebak friendzone. Oh, oke. Mungkin dari segi supaya tidak terjebak friendzone. Batasannya gimana? Ya mana ya? Agak bingung juga dengan. Maksudnya dari segi bagaimana dia berbicara atau mungkin dari segi percakapan. bagaimana orang berteman begitu. Bagaimana orang berteman? Kegiatan. Ya mungkin dari segi fisik ya itu kita harus menghargai kan. Tapi kalau dari segi gimana dia mau bersikap, nah tentulah ada batasannya. Kalau orang berteman dengan orang yang udah dekat itu seperti apa sih, yang sudah ada romance-nya gitu kan, beda kan dengan orang yang cuman teman biasa. Jadi kalau memang tujuannya, motifnya itu memang sudah lebih daripada itu, pasti kita bisa ngerasa sendiri lah. Kayak udah tiap hari chattingan gitu kan atau apa. Tapi kalau misalnya best friend ya di mana aja ada. Pokoknya susah atau senang ada. Nah, mungkin kalau dalam pertemanan ya, kalau sudah dikategorikan nyaman itu, apalagi nyaman suka, itu pasti ada rasa-rasa yang canggung begitu, perasaan canggung. Mungkin orang sobat teman, yang jadi, satu mungkin baper. ada rasa baper, Jadi awkward, jadi canggung begitu. Nah, kalau sebegitu, orang perlu hati-hati, jangan sampai orang salah langkah ke depannya. Orang jangan sampai salah untuk ambil langkah. Nah, itu. Jadi dekat boleh, cuman untuk terlalu mesra yang tadi membilang romance itu, orang mesti harus pikir ulang karena jangan sampai orang terjebak dalam status yang abu-abu, tidak pasti, TTM. atau putih, TTM teman tapi mesra. Gitu. Karena love sama lust itu sulit dibedakan. No. Love sama lust. Cinta sama nafsu. Iya, maksudnya betul, iya kan? Betul. Cinta sama nafsu. Kita kan segi biologisnya kan seperti itu. Betul. Iya. Nah, kalau dari Mem Raisa sendiri lebih dekat best friend atau close friend? Oke. Ini Lebih dekat pertanyaan. best friend atau close friend? Sebenarnya ini cuman istilah term aja ya, istilah kan. Best friend, close friend. Kalau dari saya, close friend lebih dekat, karena kalau close friend saya itu adalah lingkungan keluarga saya atau teman spesial saya gitu. Tapi kalau misalnya best friend ya teman-teman yang memang yang seru-seruan aja lah gitu kan. Cuman kalau kita balik ke Alkitab itu sebenarnya nggak ada istilah close friend, best friend. Adanya kalau nggak true friend, family. Ya. Saking dekatnya. Jadi family kan. Kan friends come and go, tapi true friends stick by you like a family. Betul. Menarik. Nah, mungkin kita akan lanjut lagi untuk membahas tema kita mengenai best friend atau friendzone ini setelah yang satu ini. Engkau yang lebih tahu
Halo Squad, kembali lagi bersama kita di acara Pine and Chocolate, membahas tema tentang best friend forever atau Friendzone. friendzone. Benar sekali. Nah mungkin sebelum orang lanjut, minum dulu. Ini Oh, oke, kita oke. punya soal biskut ya. Siap, ini, siap. ini enak guys. Apalagi di alam Sesuai tema lah kan, Sesuai Pine and tema. apa? coklat. Oh ya, coklat Pine and kan? Chocolate. Nih, ya. Oke, sudah cukup. Terima Oke. kasih. Minum ya. Ya, kita minum dulu. Coklat banget ya. Coklat banget. Manis. Manis sekali. Nah, Mem. Tadi kan orang so bahas tentang teman, tentang sahabat. Nah, teman sahabat ini tidak selalu positif. Ada juga negatif, fake friend. Aduh. Nah, jadi Ya. pertanyaan Mem, kan seringkali ada kan teman yang datang hanya pas butuh lah, begitu Ah, istilahnya. ya, ya. Nah, menurut Mem, kira-kira bagaimana Mem tanggapan dari Mem untuk teman yang hanya datang pas butuh? Tapi Jun ada kan teman kayak gitu? Ada. Kita lihat ada. Tapi kadang kita juga merasa dong, jangan sampai kita sebenarnya jadi kayak gitu tapi kita nggak sadar. Nggak sadar. Nah, Iya, itu bahaya iya, tuh, itu kan itu juga bahaya bahaya. kan. Nah, kalau sebagai orang-orang yang pengikut Tuhan gitu ya, kita baca-baca Alkitab ya, itu sebenarnya nggak bagus no kan. Maksudnya kalau kita memang true friend ya, kita harus ada di saat dia suka duka, dia butuh atau tidak, kita selalu available gitu. Cuman kadang ya manusia kan, maksudnya kita nggak perfect kan, jadi kadang kita suka lupa mungkin, atau karena sudah terlalu senang kita lupa. Nah begitulah kita juga dengan Tuhan. Iya kan, maksudnya Betul. iya, kalau kita lagi sedih, kita lagi down, baru kita ingat, aduh ini kita ada teman mau bicara, kita butuh Tuhan gitu. Nah Aduh. dari kita sendiri sering begitu dong, tapi ya ini pelajaran, artinya jangan sampai kita jadi seperti itu ke Tuhan, kita seperti itu ke teman kita juga. Sementara kita mengharapkan teman kita nggak gituin kita gitu kan. Karena kalau ada ayatnya nih di dalam, ini bahasa Inggris nih, tapi saya nggak tahu bahasa Indonesianya itu dibilang gimana. Pokoknya di Amsal 27 ayat 6, Proverbs 27 verse 6, do not take advantage of each other but fear your God. Kayak gitu. Jadi jangan ambil jangan ambil keuntungan lah Keuntungan dari dari orang teman. lain gitu. Kita harus takut akan Tuhan kita. Karena kan ya Tuhan aja yang kita sering gituin, tapi dia masih bisa sayang ke kita. Betapa so betul. sweet lah ya Tuhan kita itu. Begitu. Betul. Jadi orang so tahu Kang, kalau misalkan teman yang datang pas butuh itu sangat-sangat tidak Iya. mengenakan. Nah, itulah yang harus kita lakukan juga kepada Tuhan. Betul. Dan sampai ketika hanya orang kesusahan, dalam kesusahan baru orang mulai cari Tuhan. Tetapi pas orang lagi senang-senang mungkin, Iya. orang pe rencana berjalan sesuai dengan orang pe keinginan, orang so lupa. Itu penting sekali untuk jadi pelajaran untuk orang. Iya. Nah, Mem, tadi orang so mulai singgung ke Alkitab. Iya. Nah, kalau dari Mem sendiri kira-kira ada ndak di cerita di dalam Alkitab yang membahas tentang persahabatan ini? Jadi orang berteman atau bersahabat dengan penuh kasih, tanpa pamrih, tulus begitu. Ada banyak sebenarnya. Ada banyak. Iya. Tapi yang kisah yang kita paling sering dengar ini Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan. Ya. Tapi yang kita dapat sih jarang ya yang ada lawan jenis memang dekat. Adanya suami istri gitu. Atau ada? Jun ada Lawan kepikiran? jenis. Iya, tapi teman dekat. Oh, ndak ada. Kita sempat Nggak ada. coba browsing Iya lagi. kan? Nggak ada kan? Paling ada Yesus dengan Maria Magdalena. Maksudnya karena memang itu dia punya murid kan yang memang jadi Daud dan Yonatan. Ada juga kalau tahu Dorcas atau Tabita, dia berteman dengan semua orang. Bayangkan semua orangnya yang orang-orang miskin atau apa kan, artinya dia jadi teman dengan mereka kan, karena dia buatin pakaian gitu. Nah kemudian ada lagi Paulus dengan kawan-kawan misionarinya gitu. Karena kalau kita lihat di surat-surat Paulus di Alkitab, dia kan selalu bilang saudara-saudariku yang kekasih. Nah, temannya banyak yang banget, kekasih. iya. Kemudian ada juga Ayub. Nah, kalau diceritakan kayaknya teman-temannya itu ngasih saran-saran yang buruk. Tapi sebenarnya mereka itu teman, karena pada saat Ayub sedang kesusahan, ada mereka dengar ceritanya. Walaupun mungkin mereka punya advice itu berbeda gitu Berbeda dengan yang dengan yang kehendak Daud. Tuhan. Gitu Yang kan. Ayub. Ya.
Ada lagi yang tadi Naomi dan Ruth. Oh, kita belum bahas Ruth tadi ya. Padahal tadi sempat Belum. briefingnya Oh, ada iya, kan Ruth. soal Ruth. Yang tadi saya Gimana? bilang. Jadi kalau yang cewek mau confess duluan tuh sebenarnya ada di Alkitab tentang Ruth dan Boas. Nah, tapi malah Ruth kan ngajak Boas nikah duluan kan, istilahnya gitu. Tapi kalau kita flashback lagi ke sejarahnya, itu memang culture karena mereka Culture. karena Ruth dengan dia punya mama mertua itu memang sudah janda. Jadi kalau di hukum Musa artinya mereka tuh harus ada pria yang mengayomi gitu. Jadi memang karena dia sayang kepada mama mertuanya dan dia taat akan hukum, jadi dia oke, ini memang Harus perlu. ya, Iya. harus. Jadi bukan karena dia punya apa ya, kayak nafsu Keinginan gitu sendiri ya, ya. pengen Suka. nikah gitu atau apa, enggak gitu. Oh ya, tadi ya. Jadi Ruth dan Naomi itu termasuk persahabatan sih. Karena kan kayak Naomi anaknya satu lagi kan udah pergi ya. Tapi Ruth tetap mau berteman dengan mama mertuanya walaupun udah nggak ada hubungan lagi kan mereka sebenarnya kan suaminya yaitu anak kandungnya kan udah meninggal. Ya, gitu. Intinya sih gini. Contoh pertemanan di Alkitab itu adalah jenis-jenis pertemanan di mana mereka itu rela berkorban untuk Rela temannya. berkorban. Heeh. Iya, yang rela Teman yang berkorban setia. itu jarang ada di. Jarang. Iya, sekali. jarang. Langka ya, Tapi langka. kalau ada berarti memang Luar Sudiano biasa. tuh true friend. Luar biasa. Kayak gitu. Kalau terang lihat sendiri di dalam Alkitab ya, di Amsal 17 ayat 17 di situ ditulis seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kesukaran. Mau di dalam keadaan yang senang ataupun sukar, sahabat ini yang selalu ada. Ya gitu. Kalau orang mau lihat juga contoh dalam Alkitab tentang sahabat ini, Yesus. Nah, iya. Yesus dengan murid-muridnya ya. Kalau orang baca dalam Alkitab Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, di sini dituliskan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Yesus sendiri mengakui murid-muridnya itu sahabat dari Yesus. Ya. Nah, mungkin itu contoh dalam Alkitab mengenai persahabatan ini. Nah, mungkin kalau kita sudah membahas persahabatan ini dalam Alkitab, kita sudah singgung tadi sahabat sejati kita yang selalu ada bagi kita yaitu Yesus. Tuhan. Yesus sendiri. Kalau dari Mem mungkin ada tanggapan mengenai Yesus dalam kesukaran, mau kita sendiri kita tidak perlu khawatir karena kita tahu Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Yesus adalah sahabat sejati kita. Iya. Jadi ini termasuk udah di bagian akhir juga Udah ya, akhir. karena kesimpulan. Jadi intinya friends mau di friendzonin kayak ya, mau di best friendin kayak atau gimana, best friend forever kita itu Yesus gitu Yesus. kan. Sebenarnya simbol dari Yesus itu lebih dari teman juga. Maksudnya kayak dia bisa jadi orang punya papa. Dia bisa jadi orang punya mama juga. Maksudnya iya bisa berbagai peran mencakup semuanya. Jadi how close we are with him gitu kan. Kenapa? Karena tadi yang ayat tadi yang Jun bilang, kita juga ada ayat kayak gitu tapi versi bahasa Inggrisnya. Jadi pokoknya intinya greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Jadi nggak ada kasih lebih besar daripada seorang teman yang mau mati untuk temannya, mengorbankan dirinya untuk temannya diri sendiri. Bahkan Yesus bilang kan, you are my friends. Jadi walaupun itu dikatakan ke murid-muridnya, pada saat kita membaca Alkitab, kita tahu itu juga tertuju kepada kita, ya kan? Artinya Tuhan bilang ke kita ini juga temannya Yesus gitu. Jadi pada saat kita tidak ada yang di samping kita rasa secara fisik gitu ya, nggak ada sahabat ada doang hanya pada saat butuh gitu. Kita ingat yang tadi bahwa Yesus selalu ada, always there. Yesus for us. selalu Ya, ada. available 24 hours. 24 hours Iya. selalu ada guys. Squad. Iya, Nah, squad. jadi
mau dalam keadaan seperti yang bilang tadi, best friend ataupun friend zone, kita juga harus selalu ingat untuk terus selalu mendoakan kepada Tuhan apa yang terbaik bagi kita, karena sahabat kita yang setia yaitu ya sendiri tahu yang terbaik bagi kita. Mungkin bisa saja orang teman yang subaku-baku bodeng torang ini jodohnya torang. Itu orang tidak tahu. Jadi bawa dalam doa, karena orang sahabat Yesus, Tuhan Yesus selalu tahu yang terbaik bagi orang ke depannya. Amin. Mungkin dari Mem Raisa bisa kasih closing statement untuk pembahasan kita saat ini. Oke, closing statement. Jadi friend zone ya, friend zone adalah di mana saat kita sudah dewasa ya, kita sudah dewasa untuk menerima bahwa teman itu bisa siapa saja. Ya, teman bisa siapa saja, dan kita harus selalu bawa dalam doa gitu ya, selalu bawa dalam doa biar tidak ada terjadi kesalahpahaman ya, karena tadi hati itu jahat ya, hati itu jahat, hati manusia itu jahat, jadi kita tidak boleh mempercayai hati kita percaya kepada Tuhan. Ya, sama kayak cinta itu perasaan semu, tapi kalau kita sudah komit untuk mengasihi orang tersebut, artinya kita juga sudah komit di hadapan Tuhan gitu kan. Itu bukan main-main ya. Jadi nggak ada yang namanya kesalahpahaman lah intinya kalau kita sudah bawa dalam doa. Dan terakhir yang tadi saya sudah bilang bahwa mau di friendzonin kek, mau di best friendin atau bagaimana, tetap ingat bahwa our only friend yang benar-benar care sama kita, langsung available 24 jam buat kita hanyalah Yesus. Jadi bawalah segalanya kepada Yesus, dan semoga dengan pembahasan kita tadi itu juga bisa membawa manfaat juga kepada squad yang mendengarkan. Amin. Dan semoga kita tetap dewasa lah ya dalam berhubungan dengan orang lain ataupun lawan jenis kita. Amin. Mungkin itu ya closing statement mengenai tema kita pada saat ini, best friend atau friend zone. Mungkin pembahasan kita saat ini sudah berakhir, tapi kami berharap pelajaran ini dapat teman-teman terima, dapat teman-teman menjadi berkat bagi teman-teman, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman squad di rumah semua. Kita akan mengakhiri pembahasan kita pada sore hari ini. Minta kesediaan Mem Raisa untuk menutup kita dalam doa. Oke, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang menetap dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami sama seperti sahabat kami. Dan kami bersyukur atas karunia yang Kau berikan, kami diberikan juga sahabat-sahabat yang baik di sekitar kami. Dan Tuhan, kiranya pembahasan yang kami bahas tadi dapat membawa berkat dan manfaat kepada kita semua, agar kiranya kami lebih dewasa lagi untuk mengambil keputusan, dan kiranya dalam hubungan pertemanan kami selalu menyertakan Tuhan dalam segalanya, agar semuanya berjalan hanya seturut dan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, pada saat ini kiranya dalam minggu bekerja kami, Tuhan mau sertai supaya apapun itu kami dapat selalu bawa dalam nama Tuhan, dan kami dapat selalu mengikuti akan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, karena inilah anak-anak-Mu. Kami bawa doa ini hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Thank you Mem. Thank you squad semua. Ya, sampai jumpa.